Berlatar di Kyoto, cerita diawali dengan memperlihatkan ribuan rakyat yang hidup dalam kesengsaraan, kelaparan, tercekik hutang pajak, dan lain-lain, sementara para penguasa seolah menutup mata dari penderitaan itu meski sudah merenggut puluhan ribu jiwa tanpa dikuburkan dengan layak, sementara yang masih hidup diperlakukan tak lebih dari sekedar hewan piaraan. Dan kisah akan berfokus pada seorang ronin atau samurai hebat tak bertuan bernama Hasuda. Saat ini, ia yang kesal pada para petugas shogun yang sombong dan semena-mena terhadap rakyat, lekas mendorong mereka sampai jatuh ke tempat pembuangan, sehingga aksinya itu cukup membuat rakyat merasa terhibur. Akibat kelaparan ini, semua orang hanya menunggu belas kasihan orang lain, di mana Hasuda yang melihat seorang ibu dan bocah perempuan lantas memberikan bubuk ranginang yang selalu ia bawa dan kain untuk menyelimuti tubuh mereka berdua dari terik matahari. Rakyat dipekerjakan tanpa bayaran sedikit pun dengan dalih karena tidak pernah membayar pajak dan bila berhutang pada rentenir, mereka tidak pernah sanggup membayar sehingga tanpa belas kasih, rentenir itu akan membawa anak gadis mereka dengan paksa sebagai bayarannya. Pada suatu malam, pihak keamanan Kyoto mendatangi salah satu rumah yang sebelumnya telah disita rentenir yang meski bertugas mengamankan rakyat, mereka tetap membawa sisa harta yang ada di rumah itu, di mana seorang remaja pemilik rumah tentu tidak terima dengan aksi mereka, langsung memberikan serangan dan... Remaja itu bernama Saizo yang meski seorang diri, ia berani menyerang para petugas dengan sangat brutal, meskipun pada akhirnya Saizo dibuat pingsan oleh kepala keamanan Kyoto bernama Doken, di mana Doken yang melihat bakat pada diri Saizo memutuskan untuk membawanya ke tempat mereka. Sebenarnya, tugas Doken adalah memberantas para rentenir yang selalu meminjamkan uang hanya untuk menyita harta rakyat ketika hutangnya tidak terbayar, dan di tengah mereka mengolok-olok Saizo, muncul Hasuda yang rupanya adalah rekan semasa Doken masih menjadi ronin. Di sana ia memerintahkan Hasuda untuk mengamankan para ronin yang berniat memberontak ke shogunan, namun Hasuda justru memaklumi aksi para ronin mungkin sebagai bentuk protes atas pajak yang terlalu mahal dan kelaparan yang melanda hampir di setiap daerah. Namun meski begitu, Hasuda tetap akan mengusahakan permintaan dari si Doken ini. Melihat seorang remaja terikat, Hasuda menanyakan siapa nama remaja ini, di mana Doken menjelaskan jika remaja ini ia dapat saat sedang berpatroli, yang selain itu, ia juga mengatakan melihat bakat alami pada diri Saizo, yang bisa saja dikembangkan dengan latihan yang tepat, sehingga hal itu membuat Hasuda yakin untuk membeli Saizo saat itu juga. Morao, saru no esa da irete 600 ja. Kono aktomi. Di tengah perjalanan, Hasuda dan Saizo dihadapkan dengan keributan di mana rakyat harus membayar pajak apabila ingin melewati jalan tersebut yang karena terlalu mahal, tidak ada seorang pun yang mampu membayar termasuk Hasuda, sampai akhirnya Hasuda memilih jalur pemberontakan dan... Washi no kate ja. Berhasil menghabisi semua petugas, Hasuda termasuk para rakyat akhirnya bisa melewati jalan tanpa membayar, di mana Hasuda yang memang sudah muak dengan sistem shogun ini, langsung meminta Saizo untuk mencuri semua uang yang ada di kantor perpajakan dan membakar kantor tersebut tanpa tersisa. Di kastil shogun, para tuan feodal atau para pemilik tanah tengah mendiskusikan cara mengatasi kelaparan yang melanda di beberapa desa, di mana salah satu feodal menyarankan agar shogunlah yang seharusnya memberikan sedikit sumbangan pada rakyatnya itu. Namun shogun sendiri justru tampak tidak tertarik dengan isi diskusi dan memilih menata taman, seakan penderitaan rakyatnya itu tidaklah penting. Tak lama, Doken ke kastil untuk melaporkan bahwa para ronin akan segera menyerang Kyoto dalam waktu dekat. Hal itu tentu adalah bentuk protes dengan pajak dan kelaparan yang melanda desa, sehingga sebagian kepala keamanan, Doken, diminta menghentikan aksi para ronin sebelum hal itu terjadi. Sebagai seorang ronin, Hasuda memang jarang menetap di suatu wilayah dan kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam perjalanan bersama Saizo, mereka melihat sekelompok ronin tengah menyerang warga di wilayah itu, yang membuat Hasuda langsung menolong warga saat itu juga.
いつらの刀が Sebagai ungkapan terima kasih, Hasuda dan Saizo dijamu dengan tulus oleh semua warga termasuk pimpinan desa yang di sana Hasuda menanyakan apakah mereka akan ikut pemberontakan atau tidak, sehingga satu persatu dari mereka mulai mengeluh tentang pajak dan kelaparan yang bisa menghancurkan seluruh warga apabila tetap dibiarkan. わしらもう持たんのじゃ。それで一揆を企てておる。 Hasuda memperingatkan agar tidak gegabah jika akan melakukan pemberontakan karena hanya akan membawa mereka pada kematian yang sia-sia. Namun meski begitu, Hasuda berjanji akan mencari pertolongan lain demi memperjuangkan semua warga di sini, di mana uang hasil dari rampasan juga akan dibagikan, membuat para warga merasa senang. 今宵の酒代じゃ。 Selain itu, Hasuda memberikan hiasan rambut pada semua wanita di desa. Ia memakaikannya pada salah satu wanita di sana yang lagi-lagi kedatangan Hasuda ini membuat desa itu kembali ceria. ちょっと主にはもったいないかの。 Esok harinya Saizo yang sedang berlatih dihampiri oleh Hasuda yang mengatakan jika saat ini Saizo tidak perlu mengikutinya lagi. Namun meski begitu, Saizo justru meminta untuk menjadikannya murid karena sangat ingin menjadi sehebat Hasuda. Sehingga Hasuda yang melihat ketulusan Saizo meminta agar Saizo memberikan waktu 1 tahun hidupnya untuk berlatih. 誠ですか。その命わしに預けろ。もとより京江殿に買われた身ご随に。 Kepergian Hasuda dan Saizo dari desa itu membuat para warga berharap jika mereka itu bisa kembali mengunjungi desa. Yang sesampainya di suatu tempat, Hasuda meminta Saizo menggali uang yang ia kubur untuk menabungkannya ke bank sebagai simpanan untuk hidup Saizo. Rupanya Hasuda memberikan tabungan itu pada sang guru sebagai bayaran Saizo. Selama latihan berlangsung, Saizo akan dilatih di tempat ini dalam jangka waktu 10 bulan ke depan, sementara Hasuda sendiri akan kembali ke Kyoto untuk urusan lain. Latihan pertama Saizo dimulai dengan menancapkan paku menggunakan tongkat sambil melewati jembatan goyang, di mana Saizo yang saat itu baru pertama kali tentu merasa sangat kesulitan dalam menyeimbangkan diri, namun hal itu tak membuatnya menyerah untuk terus berlatih. では、よろしい。 Karena telah membakar kantor pajak beberapa hari lalu, kini Hasuda menjadi buronan oleh pihak yang merasa dirugikan. Yang di sana, mereka tidak menemukan keberadaan Hasuda dan malah bertemu dengan Doken yang langsung membuatnya pingsan saat itu juga. 伏見稲荷に知らせい。 Sebagai kepala keamanan yang tahu Hasuda membakar kantor pun langsung mendatanginya ke tempat sauna, tempat yang sering didatangi Hasuda ketika waktu luang. Di mana Hasuda yang ternyata ada di sauna tersebut lekas bersembunyi setelah ia mendengar suara Doken memanggilnya. おい。 Di sana Doken meminta seorang wanita pemilik sauna agar tidak menyembunyikan Hasuda, namun si wanita yang tentu sudah mengerti mencoba mengalihkan pembicaraan sampai membuat Doken pergi. Namun sebelum itu, Doken memperingatkan Hasuda untuk tidak membakar tempat umum lagi. これ以上は見過ごせんぞ。よいな。 2 bulan kemudian, Saizo mulai menunjukkan perkembangan yang berhasil menancapkan seluruh paku dalam latihan pertamanya itu. Saat ini, ia memasuki tahap berikutnya yaitu menghindari 20 pedang bertali yang akan dilemparkan secara bersamaan. Di mana hal itu tentu membuatnya berkali-kali kena sayatan dan... Sadar dari pingsan, guru memberi tawaran jika Saizo merasa tak sanggup, ia boleh pergi dan menghentikan latihannya ini. Namun Saizo teringat Hasuda telah membayar mahal, memutuskan untuk tetap bertahan, meski latihan ini akan membuatnya mati. Sebagai pepatah usaha tak mengkhianati hasil, Saizo yang tak pernah berhenti latihan siang malam, saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Ia dengan mudah menghindari satu persatu pedang yang dulu sempat mengenai badannya beberapa kali, di mana serangan tidak terduga pun Saizo berhasil menghindarinya sehingga... Berhasil dengan pembelajaran kedua, Saizo mendapati tantangan yang lebih mematikan, yaitu dengan mengadakan sayembara, di mana siapapun orang yang berhasil menghabisi Saizo atau membuat Saizo tak berdaya akan diberi uang ribuan sen sebagai imbalan, yang hal itu tentu membuat semua orang merasa tertarik untuk mencobanya.
Dengan kondisi desa yang kelaparan, tentu sayembara itu mengundang banyak samurai hebat yang tertarik untuk menghabisi Saizo, di mana Saizo sendiri sekalipun tak pernah berhenti. Bahkan saat ini sudah lebih dari 10 hari bertarung dengan orang-orang yang berbeda, namun Saizo belum bisa dikalahkan oleh siapapun. Pada suatu hari, datang para petugas kesogunan yang masih menyimpan dendam pada Saizo atas kebakaran beberapa bulan lalu. Namun karena Saizo sudah bak master, ia pun dengan mudah membuat mereka semua tak berdaya. Yang tak lama, Hasuda datang menjemput Saizo karena pelatihannya itu sudah selesai. Di mana Saizo tentu sangat berterima kasih pada si guru yang selama setahun ini telah mengajarkannya. Yang sebelum pergi, guru memperingatkan Saizo untuk memanfaatkan keterampilannya itu dengan sebaik mungkin, sekaligus memberikan Saizo kalung sebagai tanda dirinya adalah murid sang guru. さらばだ才蔵。はい。 Sesampainya Hasuda dan Saizo di desa, mereka disambut hangat oleh semua orang termasuk 3 samurai yang pernah bertarung dengan Saizo pada sayembara. Yang di tengah perbincangan, mereka dikejutkan dengan kemunculan salah satu tuan feodal yang angkuh, sombong, beragajul, dan tak ada belas kasihan pada rakyat sedikit pun, di mana kehadiran mereka rupanya untuk memberikan surat pada Hasuda dari Doken yang meminta agar Hasuda menemui para ronin pemberontak untuk menghentikan aksi mereka yang entah akan dilangsungkan kapan. 幕府の重税土葬の借船に追い詰められた浪人馬借が一気の企てをしている。未然に止めよう。 Atas permintaan Doken, Hasuda ditemani Saizo dan 3 samurai yang saat ini akan mengabdi menuju ke desa tempat para ronin pemberontak untuk melobi agar tidak membuat kekacauan. Yang sesampainya di sana, Hasuda ternyata sudah ditunggu sejak lama oleh para ronin tersebut, sedikit membuat Saizo heran mengapa Hasuda sangat akrab dengan para pemberontak ini. Si ketua menunggu kedatangan Hasuda untuk meminta tanda tangan sebagai tanda setuju dengan aksi yang akan mereka lakukan itu, yang rupanya Hasuda lah pemimpin dari pemberontak ini dan sengaja mengumpulkan mereka semua, yang dengan kata lain, Saizo pun sengaja dilatih untuk ikut membela rakyat melawan para penguasa yang semakin lama semakin menggila. Di sana Hasuda mengatakan akan memulai aksi dalam waktu 1 bulan. Mereka akan menghadapi para samurai bersenjata dan para pasukan Doken yang luar biasa sangatlah kuat. Di mana hal itu tentu akan membutuhkan lebih banyak pria dan taktik yang matang agar mereka tidak mati sia-sia. Mengetahui Hasuda memimpin pemberontak, Doken menemuinya dengan pertanyaan mengapa Hasuda berani melakukan hal itu. Namun Hasuda yang sudah memperkirakan kemarahan sahabatnya hanya bisa meminta maaf karena tak sanggup lagi membiarkan penderitaan rakyat yang terus kelaparan. Di mana Doken yang mendengar hal itu akhirnya sedikit mengerti. Namun di saat Hasuda mengajaknya bergabung, Doken menolak dengan tegas karena tak ingin berkhianat atas jabatan yang dipercayakan oleh Shogun. また一緒に暴れんか。昔みたいに。バカを言うな。わしは洛中警護役。 Mendengar akan adanya aksi pemberontakan, para ronin dari berbagai klan datang ke titik kumpul sesuai dengan kabar yang sudah tersebar di berbagai tempat. Mereka melakukan latihan di sebuah bukit sebagai bakal awal dalam melawan samurai kesogunan saat hari itu tiba. 敵は12日の夜明けじゃ。わしは丹原馬借に伝えに行く。 Beberapa anak buah sudah mendatangi kuil dan memberikan surat pemberitahuan kapan aksi itu akan dimulai, di mana kabar tersebut langsung menyebar dengan mudah ke semua kalangan rakyat di beberapa desa, di mana para tuan feodal yang juga mendengar kabar itu langsung menyiapkan samurai hebat mereka masing-masing untuk pemberontakan ini. 夜明け、七口の関所でよいな。何とぞ。 Saat sedang merencanakan strategi, tiba-tiba salah satu warga mengabarkan desanya diserang. Penyerangan itu ternyata oleh salah satu tuan feodal yang beberapa waktu itu datang ke sana, di mana Hasuda yang melihat kondisi desa sangat porak-poranda semakin meningkatkan hasrat balas dendamnya untuk membakar semua kantor kesogunan. Pada malam sebelum pemberontakan, 2 penjaga yang sedang berpatroli tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Disusul gemuruh keras dan cahaya merah yang menyala di area hutan. Rupanya, para pemberontak telah mengubah jadwal aksi mereka lebih cepat. Hal itu bertujuan agar para samurai kesoginan belum sempat berkumpul dan... Para pemberontak mengajak seluruh warga termasuk wanita yang ditahan untuk menyerang seluruh kantor dengan membabi buta. Malam itu kantor-kantor dipenuhi dengan ribuan warga yang ingin keadilan atas penderitaan mereka selama ini.
Mendengar kesogunan mulai diserang, Doken yang merasa tertipu lekas menyiapkan seluruh pasukan agar menahan para pemberontak, di mana para pemberontak yang dipimpin oleh Saizo memilih untuk tidak menyerang pasukan Doken, yang padahal mereka ini berhadapan langsung. Entah apa strateginya, mereka malah berbelok membuat pasukan Doken keheranan. わしらをかわしていきやる Rupanya hal itu dilakukan agar tidak menyia-nyiakan pasukan mati melawan para musuh. Hasuda memiliki cara unik, yaitu dengan mengumpulkan semua orang ke satu titik yang sama, mengikuti arah api dari pagoda 7 tingkat yang dipimpin olehnya secara langsung. やるな Tak lama, Hasuda dikejutkan dengan kemunculan Doken yang merasa ditipu atas pemberontakan yang bukan sekedar aksi protes biasa, melainkan seperti ingin menggulingkan era kesogunan, di mana Hasuda yang tidak menyangkal membenarkan hal itu karena ingin mengubah dunia lama yang kejam dengan membangun dunia yang baru sehingga わしを待ってる者らがおる tanpa sedikit pun rasa takut atau penyesalan, para pemberontak yang baru tiba di gerbang kantor langsung membabi buta, membakar semua bangunan yang ada di sana. Dengan amarah yang sudah ditahan sejak lama, mereka sudah sangat muak pada sistem yang hanya membuat para pejabat semakin kaya, sementara rakyat dibiarkan menderita begitu saja. わあ借金帳消しじゃ Pertempuran itu berlangsung sengit hingga menewaskan banyak sekali rakyat maupun prajurit. Namun meski begitu, rakyat memenangkan pertempuran itu, bahkan berhasil menghancurkan surat-surat tagihan pajak yang ada di kantor, sehingga pada malam itu para rakyat bergembira di tengah kebakaran yang mereka perbuat. Seolah tak cukup, Hasuda dan beberapa warga menuju ke kastil Shogun untuk membalaskan dendam pada tuan feodal yang telah menyerang desa beberapa hari sebelumnya. Dan ketika si tuan muncul, Hasuda memastikan kembali apakah mereka itu benar-benar menyerang desa. Namun karena si tuan sedang mabuk, ia mengatakan tak mengingat apapun, sehingga membuat Hasuda sangat muak dan... Hasuda membabi buta menyerang semua orang termasuk sahabatnya sendiri yang merupakan kepala keamanan Shogun. Saizo juga tak kalah brutal, bahkan lebih unggul dari Hasuda itu sendiri. Ia satu persatu menghabisi para prajurit kesogunan dan membantu Hasuda melawan Doken sampai akhirnya... Saat semua orang sudah tak berdaya, Hasuda mendekati tuan feodal untuk menghabisinya dengan menggunakan hiasan rambut milik seorang wanita desa yang diserang. Yang setelah tak ada lagi penyerangan, Saizo lekas memapah Hasuda untuk segera pergi dari tempat itu. Saizo membawa Hasuda ke tepian sungai untuk membasuh dan membalut lukanya dengan kain. Namun perjuangan Hasuda belum selesai karena Doken tiba-tiba datang ke tempat itu untuk menyelesaikan tugasnya menghabisi pemberontak. Namun sebelum bertarung, Hasuda berpesan agar Doken membiarkan Saizo pergi agar bisa melanjutkan perjuangan, sehingga Saizo sendiri diminta agar tidak ikut campur dalam pertempuran itu dan... 面白かったの Meskipun bersahabat, Doken tetap menghabisi Hasuda dengan tangannya sendiri karena merupakan kewajibannya sebagai kepala keamanan Shogun. Setelah itu, ia meminta agar Saizo pergi dan menjauh dari Kyoto selama 10 tahun ke depan, di mana Saizo tentu dengan berat hati harus meninggalkan orang yang telah menolongnya itu bukan tanpa alasan, melainkan agar di masa depan Saizo bisa melanjutkan perjuangan Hasuda dalam menyuarakan keadilan. Pemberontakan yang dipimpin oleh Hasuda dikenal dengan nama Pemberontakan Kanso dan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah kesogunan di Jepang. 5 tahun kemudian, tiba pemberontakan Onin yang membuat kepemimpinan Doken direbut oleh musuh, di mana pagoda 7 lantai yang dulu pernah ia dan Hasuda naiki terbakar dan tidak pernah dibangun lagi. Sementara Saizo saat ini hidup jauh dari Kyoto dan mengikuti jejak gurunya menjadi seorang Ronin. Hisashi ございますな。